Abah sering katakan, mengeluarkan bagian yang dalam itu najis secara hakikatnya. Tetapi hanya orang-orang yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan. Maka itulah guru saya berkata bahwa ini hanya sedang talqin saja. Setelah talqin, beliau pun kembali menyembunyikan diri yang batin. Tadi, ya sahabat. Nah, tetapi hari ini karena tingkat kegelapan alam dunia ini sudah makin begitu terang. Sehingga manusia hilanglah segala makna yang di sebalik yang dohir ini. Sekarang ini, di penghujungnya ini, sekarang ini sudah menjadi banyaknya ulama dunia. Adalah bahkan sudah muncul ulama syuk tadi semuanya. Ya, karena sekarang sudah waktunya. Kalau tidak, maka kehancuranlah kepada kita semuanya. Dan Abah sudah disuruh menyampaikan karena inilah sesungguhnya adalah di penghujung manusia ini, selalu di penghujungnya ada kehancuran. Ada great erasure, ada penyapu bersih, sahabat. Sebagaimana terjadi pernah zaman Nabi Idris. Tadi semua. Siapa Nabi Idris? Adalah Nabi yang sejaman dengan Nuh. Tadi semua bahasanya. Setelah zaman Nabi Idris adalah kemajuan luar biasa. Kemudian the great erasure-nya datang pada Nabi Nuh, sahabat. Dengan terjadinya adalah air bah itu semua. Tapi kita harus teman mukimin, ya sahabat-sahabat yang orang Sukatani, yang ada orang mana semua, ya mudah-mudahan adalah Anda juga adalah semua sehat ya. Artinya Abah mendoakan siapapun, dimanapun, apapun keyakinan kalian, apapun adalah pemahaman kalian tadi semua. Marilah kita terus berjalan di dalam kehidupan ini, karena kehidupan adalah perjalanan. Tapi perjalanan kehidupan ini, sahabat, adalah kehidupan yang berputar ke kiri. Maka setiap waktu kita hanya ketemu siang, ketemu malam, ketemu siang, ketemu malam. Inilah kehidupan. Karena inilah juga harus dipahami. Maka hidup, mati. Tadi Quran mengatakan, maka Nabi berdoa setiap mau tidur, berdoa tadi, untuk kematian. Bangun dari tidur, bersyukur, bangun dari kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang hidup, tentang jiwa, tentang nyawa. Itu sebetulnya sesungguhnya. Maka Allah berfirman, aku genggam jiwa orang-orang pada saat tidurnya, dan aku kembalikan jiwa-jiwa itu pada saat dia yang ditetapkan kematiannya ditahan, yang harus melanjutkan kehidupan diberikan, supaya kita sadar, mengerti tentang hakikat mati itu. Sesungguhnya mana diri bagian yang mati pada diri kita, dan mana bagian yang selalu hidup pada diri kita. Maka kita harus mengerti ada bagian yang harus berubah. Dari tidak ada menjadi ada, menjadi tidak ada. Itulah diri yang dohir. Maka diri yang dohir, sahabat, kehidupan yang dohir, kehidupan syariat ini di-upgrade terus oleh Allah. Tadi sesungguhnya. Di-upgrade supaya kamu adalah mengerti siapa. Mana bagian yang harus kamu upgrade, mana bagian yang harus kamu tetap diam bersama Allah. Itu. Maka ada bagian yang harus kita pertahankan adalah. Maka tadi ada yang bertanya tentang nyumput bunyi di Nucaang. Tadi semua. Sembunyi di tempat yang terang. Nah inilah, hari ini adalah zaman modern. Artinya zaman terang secara syariat. Tetapi kalau tidak mengerti, sahabat, seterang-terangnya kehidupan sekarang ini adalah semakin terang syariat, semakin gelaplah hakikat sebetulnya. Semakin terang alam syahadah ini, semakin hilanglah pandangan manusia kepada yang di sebaliknya itu. Kita silau dengan melihat apa yang di luar ini semua. Inilah kata Abah, hari ini bukan lagi untuk menyembunyikan ilmu yang di dalam. Bagi orang-orang yang memang ditugaskan untuk menyampaikan. Jadi, yang tidak punya tugas menyampaikan, cukup kamu adalah sunyi dalam keramaian. Man arafullah kala lisanahu,
siapa yang sudah kenal dengan Allah, kelukkan lisannya. Maka Abah sering katakan, mengeluarkan bagian yang dalam itu najis secara hakikatnya. Tetapi hanya orang-orang yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan. Maka itulah guru saya sudah berkata bahwa ini hanya sedang talqin saja. Setelah talqin, beliau pun kembali menyembunyikan diri yang batin. Tadi, ya sahabat. Nah, tetapi hari ini karena tingkat kegelapan alam dunia ini sudah makin begitu terang. Sehingga manusia hilanglah segala makna yang disebalik yang zahir ini. Nah, inilah sesungguhnya beda dengan zaman Nabi. Ya. Beda dengan zaman adalah ulama kurun 200 para imam mujtahid atau muridnya imam mujtahid, para ahli-ahli hadis dari mulai Imam Muslim, Imam Bukhari misalnya. Berbeda kurunnya. Beda lagi kurunnya adalah Al-Halaj 280 Hijriah. Beda lagi kurunnya adalah Tuan Abdul Qadir 450 Hijriah. Ada termasuk juga adalah Salahuddin Al-Ayyubi adalah beda. Imam Syekh Al-Berjanji juga beda kurunnya. Muncullah kemudian dari sinilah Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan sendi-sendi agama. Karena saat itu adalah manusia sudah keluar dari orbit. Maka kalau kalian adalah pengkaji Ihya, maka hari ini kalian bisa lihat ada ulama syuk, ada ulama dunya, ada ulama akhirah. Nah, sekarang ini di penghujungnya ini, sekarang ini sudah menjadi banyaknya ulama dunya, adalah bahkan sudah muncul ulama syuk tadi semuanya. Ya, nah inilah yang harus kita pahami. Maka marilah kita kembali tadi semua. Dan harus diingat setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Tentu kurunnya beda semuanya. Seolah-olah Islam ini memang dari awal baginda Nabi seolah-olah sebagai pencetusnya. Tapi penyempurnaannya adalah karena manusia adalah tidak kenal pada konsep Muhammad sesungguhnya. Padahal tiada pemain kecuali Muhammad. Dari awal sebelum ada yang dohir ini adanya hanya Muhammad. Muhammadlah yang ada. Tadi itulah maka dalam hadis kursi laulaka lama, karena Muhammadlah semuanya ini ada. Maka setiap hari kita adalah disyafaati oleh Rasulullah Muhammad. Dan karena dunia ini yang dohir ini karena syafaat Muhammad. Paham itu. Makanya Muhammadnya harus dipahami dengan 4 lapis. Muhammad derajat baginda Nabi yang di Madinah sebagai adalah foto model. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Foto model dari Al-Quran. Beliau memainkan Al-Quran. Begitu. Nah, tapi kita harus mengerti Muhammad yang sesungguhnya Muhammad. Yang huwal awal Muhammad, huwal akhir pun Muhammad. Huwal dhahir Muhammad, wal batin pun Muhammad. Ada Muhammad pangkat, ada Muhammad majaji, ada Muhammad harid, ada Muhammad hak, atau Muhammad hakiki. Nah inilah yang harus dipahami. Segala apa yang nampak di sini yang sebetulnya sebut hakikat Muhammad, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya, marilah sekarang tidak alergi, karena sekarang sudah waktunya. Kalau tidak, maka kehancuranlah kepada kita semuanya. Dan Abah sudah disuruh menyampaikan karena inilah sesungguhnya adalah di penghujung manusia ini, selalu di penghujungnya ada kehancuran. Ada great erasure, ada penyapu bersih, sahabat. Sebagaimana terjadi pernah zaman Nabi Idris. Tadi semua. Siapa Nabi Idris? Adalah Nabi yang sejaman dengan Nuh. Tadi semua bahasanya. Setelah zaman Nabi Idris adalah kemajuan luar biasa. Kemudian the great erasure-nya datang pada Nabi Nuh, sahabat. Dengan terjadinya adalah air bah itu semua. Tapi kita harus memahami secara syariat dan hakikatnya. Setelah itu adalah Sam anaknya Nuh, kemudian Hud, kemudian Lut. Ada lagi the great erasure, musibah lagi kepada bumi ini. Terus begitu manusia itu. Ya. Maka bagi orang yang mengerti tentang arkeologi, kemudian juga mengerti filologi, yang ngerti bagaimana kehidupan ini, antropologi, sosiologi, bahkan tarikh sejarah, kita akan mengerti sesungguhnya seperti apa kehidupan ini. Mana yang disebut dengan Adam. Siapa Adam akan mengerti. Tuh. Jadi sekarang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Bahkan di Jawa Barat insya Allah Kang Deddy Mulyadi udah akan menghidupkan kembali Gunung Padang. Yang mana Gunung Padang itu memiliki kurun yang tingkatannya berbeda-beda.
Ya sahabat, ada yang fase adalah 4.000 tahun yang paling atas. Ada lagi yang tengah, fase 8.000 tahun. Tapi ada lagi yang paling bawah adalah fase adalah 28 sampai 30.000 tahun. Nah, inilah juga harus pahami hari ini. Maka kalau hari ini hakikatnya nggak dibuka, nanti ke depan itu manusia akan bingung. Karena selama ini yang mereka imani, termasuk Adam adalah manusia pertama, adalah sebagai apa namanya akan orang pertama, gitu. Akan dipahami Adam itulah manusia pertama, bukan orang pertama. Bedakan orang pertama dan manusia pertama. Manusia yang sudah tercerahkan, itulah Adam seolah-olah. Tetapi itu pun adalah terus setiap zaman di-upgrade oleh Allah. Maka jadi kisah Adam sebetulnya kisah seluruh manusia. Adalah kita berjalan dari Adam sampai di penghujungnya. Jangan mati kecuali pada Muhammad tadi semua. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kita adalah jangan mati kecuali telah syirik tubuh kita, tabligh tubuh kita, amanah tubuh kita, fatonah tubuh kita. Jadilah sifat kepada Rasul muncul pada tubuh kita. Tubuh kita sudah jadi Al-Quran yang berjalan. Al-Quranul Mubin. Bukan hanya Al-Quranul Majid. Bukan hanya Al-Quranul Karim. Bukan Al-Quranul Hakim. Bukan. Haruslah. Sesungguhnya Al-Quran. Sesungguhnya adalah Al-Quranul Mubin. Diri kita lah tubuh kita. Sudah bersatunya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadilah tubuh kita itulah Al-Quranul Mubin. Itulah yang Allah suruh baca. Iqra. Iqra kitabaka kafa binafsika. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Maka yang tidak bisa membaca akhirnya adalah kurung yang menutupi kuring. Dari semua. Itulah kenapa suruh membaca diri. Kenapa? Karena si kurung menutupi kuring. Ada kuring di dalam kurung. Yang pada saat kamu tidak kenal pada kuring. Karena adanya si kurung. Inilah kurung yang luar ini. Maka nanti matinya lewat kurung batang. Yang ini tuh. Cangkang ini. Nah setelah masuk lewat kurung batang. Karena ada kurung ini. Dari semua. Tapi kita harus mengerti. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau ciptakan. Dari wadi, madi, mani, manika. Dari narun, hawaun, maun, turabun. Maka si kurung ini akan dibawa oleh kurung batang untuk masuk. Kemudian wanuh akan keluarkan kembali. Karena di alam ini sekarang oleh ilmu pengetahuan dibuktikan ada 144 unsur. Ada 144 unsur yang harus dipahami. Kamu berasal dari unsur-unsur itu. Maka ada besi di tubuhmu, ada kapur di tubuhmu, ada emas di tubuh kita. Maka ada gula di tubuh kita. Maka orang itu semakin tua, semakin kaya. Punya pabrik besi, punya pabrik kapur, punya pabrik gula. Itulah sebetulnya. Karena memang ada pada diri kita. Mari kita cerdas. Maka disitulah untuk hidup di alam di akhir zaman ini sahabat. Tidak cukup dengan menggunakan senjata yang sama. Dahulu komunikasi bisa menggunakan cukup merpati. Dahulu komunikasi menggunakan surat. Muncullah Morse, semapur, alat komunikasi. Tetapi muncullah kemudian telegram. Mr. Telegram menemukan ada isyarah dari semua. Muncullah ke sini nanti setelah telegram. Pager. Muncullah dari semua. Telepon rumah. Muncullah yang semuanya harus pakai tali nyambungkannya semua. Mulailah pager tanpa tali. Nah, hari ini kita berada pada hidup gelombang elektromagnetik yang tidak lagi membutuhkan tali. Seperti handphone kita hari ini tidak butuhkan tali dari semuanya. Ini kalau dibahas mungkin zaman Nabi ini mukjizat hebat. Orang bisa berkomunikasi dengan jarak ribuan kilometer, ratusan ribu kilometer, bahkan bisa melihat wajahnya, bisa melihat senyumnya. Inilah sebetulnya. Tapi masalahnya kepada manusia hari ini, kalau tidak mengerti hakikatnya, manusia akan terjebak dengan terang benderangnya alam ini yang sebenarnya kegelapan. Karena dia terjebak kepada apa yang dilihat oleh matanya. Dia hanya melihat makhluk, tapi tidak melihat yang menciptakan makhluk di sebalik ini semua. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, unduru mada fis samawati wal ardh. Dan lihatlah yang di sebaliknya. Nah, kita di sebalik ma'bud itu ada abid. Di sebalik yang menyembah itu, yang disembah itu, ada yang menyembah.
Di sebalik yang menyembah itu ada yang disembah. Di sebalik rozik itu ada marzuk. Di sebalik yang menerima rizki itu ada pemberi rizki. Di sebalik zikir itu ada mazkur. Di sebalik yang mengingat itu ada yang diingat. Nah, inilah tentang Tuhan mengajarkan kepada kita tauhid. Kepada kita semua. Yang menjadikan segala sesuatu adalah yang menjadi sesuatu. Tinggal kamu adalah menyadarinya di level mana. Apakah pada level akal ma'asimu, pada level ma'adimu, atau sudah sampai pada level akal ruhimu, apalagi sudah sempurna sampai pada akal kulli. Nah, inilah maka kenapa dalam kehidupan kita manusia itu berjalan sesuai dengan lampu yang di bawahnya. Seberapa terang dalam perjalanannya, sahabat. Maka itulah Allah ingatkan di dalam beberapa surat Al-Quran. Manusia hidup berjalan dalam kegelapan. Sekali-kali aku kasih cahaya. Dan mereka ada sibuk menggunakan cahaya. Tapi kemudian mereka akan kembali pada kegelapan. Inilah sahabat tentang kehidupan ini. Maka kita harus mengerti. Yang dohir, sebenarnya yang dohir ini yang goib. Nah, ini kadang-kadang kita kadang nggak ngerti. Dikira yang batin inilah, yang dohir inilah yang dohir. Padahal bukan. Sebetulnya kita ini goib. Alam dunia ini goib sebetulnya. Tadi semua. Dan inilah menjadi ujian kepada kita. Yang dohir ini ternyata goib. Sementara yang goib sebetulnya yang dohir. Nah, itulah. Kita karena tidak memahaminya di situ. Maka terjebaklah manusia. Dan Allah sudah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Kehidupan dunia ini hanya la'ibah. Hanya main-main. Dalang sedang main-main untuk melihat fiilnya pada tubuhmu. Pada semua gerak makhluk. Pada dia makhluk. Tadi semua. Dalang sedang main-main untuk melihat nama semuanya. Adalah ada pada asmanya, pada hatimu. Semuanya adalah. Dalang sedang main-main tentang sifatnya. Tadi. Bagaimana sifat dia nyata pada dia. Maka itulah kita seluruh makhluk ini disebut tajaliyat. Tajalinya Allah. Tanajulnya Allah. Bahkan ta'ayyunatnya Allah. Penampakan Tuhan. Tadi tinggal kamu sadar. Di mana yang kamu nampilkan itu. Diri yang mana. Nah, maka nanti ada bahasa. Nyumput bunyi di nucang itu yang bagaimana. Sunyi dalam keramaian itu seperti apa. Karena Abah menyaksikan banyak orang. Tadi semua. Ya, sekarang ini yang eksklusif. Dia kholwat. Dia sembunyi dari keramaian. Tapi dia sunyi. Di dalam, apa namanya. Ada orang yang sunyi dalam keramaian. Ada orang yang ramai dalam kesunyian. Jadi kalau begitu sebetulnya konsep ujlah, konsep kholwat semua. Bukan tentang tempatnya sebetulnya. Tapi bisakah kamu lumampah ulah ngalengkah. Indit bari cicing. Diam. Karena ada bagian yang kita harus diam. Adalah itulah. Tadi. Ada bagian yang harus rubah. Nah, disinilah kita harus paham. Mana yang harus kita rubah. Dan mana yang harus kita pertahankan. Diam bersama Allah. Sunyi dalam keramaian. Maka seramai apapun dunia ini. Kamu tidak akan tertipu. Itulah Abah. Tetapi kalau kalian belum diujinya. Belum jalan-jalan keliling dunia. Kayak Abah. Gitu kan tadi. Silakan kamu pergi ke Bali, ke Lombok, atau tempat-tempat indah di dunia ini. Bagi orang yang sudah sunyi dalam keramaian, tetap saja yang sunyi itu yang nampak lebih jelas. Maupun pergi ke keliling seluruh Cina, keliling seluruh Singapura, Malaysia, keliling seluruh Eropa, aku melihat engkau lebih nyata. Karena memang engkau lah yang dohir, dan dunia ini goib. Nah itu sahabat ya. Kalau kamu sudah bisa begitu, maka tidak ada alasan bagi dia untuk membawamu, untuk berkeliling kemanapun. Karena sebenarnya untuk menunjukkan luasnya bumi dia. Menunjukkan kekuasaan dia. Keagungan dia. Kebesaran dia. Keindahan dia. Dan karunia dia. Maka jangan suka menuntut keadilan Allah. Ya. Kamu tidak akan sanggup berjalan pada keadilan Allah. Nah inilah sahabat yang maka karena sejuta persoalan yang kita hadapi adalah disitulah persoalannya. Sesungguhnya. Karena kamu salah melihat. Itu yang kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Maka tadi, kenapa ada bahasa lahun? Karena apapun gerakmu, kadang-kadang orang judulnya ibadah, tapi ternyata makhluk. Judulnya adalah sholat, tapi ternyata makhluk. Judulnya ibadah, ternyata makhluk. Inilah hari ini yang terjadi. Bahkan Tuhannya seolah-olah dikadalin. Tadi semua. Nah inilah yang harusnya Abah sudah bahas tentang apa mana aka antadainya malaisa.
apa namanya, ma laisa laka mimma lil makhlukin. Apa yubihu adalah laka antadainya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh? Nah, inilah sesungguhnya kita kenapa harus kholwat. Kenapa kita harus berserah diri. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, muslimun berarti sudah pakai mim tuh di situ. Kecuali orang Islam yang sudah melahirkan Muhammad. Karena hanya Muhammad yang sudah bersama Allah. Illa wa antum muslimun. Maka disitulah apa namanya baginda Nabi bersabda, al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Dia pindah ke negeri baqo. Kenapa dia pindah ke negeri baqo? Karena dia sudah abqo. Wal akhiratu khairun min khairun wa abqo. Maka cirinya adalah selalu dia berada dalam kebaikan. Maka kebaikan in khairon fa khairun. Di dalam kebaikan ada yang lebih baik. Dalam kebaikan ada yang lebih baik, sahabat. Maka inilah barangkali hari ini pertanyaan dari sahabat-sahabat tadi tentang adalah sunyi dalam keramaian. Karena dunia ini akan semakin ramai. Kalau seandainya kita ramai dalam keramaian, berarti kita akan semakin hancur, sahabat. Kamu semakin akan menderita. Karena kamu adalah ramai dalam keramaian. Bukan sunyi dalam keramaian. Tapi buat sahabat-sahabat yang sudah belajar merasa mengambil tempat sunyi dari semua. Tapi jangan sampai kamu merasa sunyi. Ada ramai dalam kesunyian. Karena pada saat pikiranmu belum sunyi, maka kamu akan terus, walaupun kamu cari guha, guhanya dalamnya 10 km, tak ada makhluk di dalamnya, tetap kamu akan ramai di dalam kesunyian. Ramai apa? Pikiranmu. Kenapa pikiranmu ramai? Karena hatimu ramai di sini. Terlalu banyak makhluk yang menutupi adalah tadi misbah. Misbah ini adalah. Maka walaupun kamu bukan cari gua, walaupun kamu cari gedung yang paling sunyi, tetap kamu sunyi adalah akan ramai dalam tempat sunyi itu. Kalau orang adalah ramai dalam tempat sunyi itu, walaupun nanti keluar dari tempat sunyi itu, maka disinilah manusia adalah akhirnya merasa mulia dari semuanya. Padahal sebenarnya kita bisa sunyi dalam keramaian. Tidak usah eksklusif. Karena eksklusivitas yang kita bikin akan membuat kita adalah apa namanya selalu adalah apa istilahnya itu terlalu merasa diri kita. Nah inilah maka Abah Suajak menyampaikan kebenaran tanpa merasa paling benar. Menyampaikan adalah menunjukkan adalah amal soleh, ketaatan tanpa merasa paling taat. Inilah karena konsepnya. Kalau kita sudah mengerti, tadi katakan adalah maka latatlub iwadon. Tadi katakan latatlub iwadon adalah apa? Malaisa. Maka dikatakan adalah apa namanya? Latatlub iwadon apa namanya? Ala amalin lasta alai. Siapa yang pelaku kebaikan itu? Maka disinilah kita akan sunyi walaupun di tempat ramai. Silahkan kau senyum dengan banyak makhluk, agama apapun, bangsa apapun, warna kulit apapun. Karena di matamu sudah bukan mereka yang kamu ukur. Karena di matamu bukan lagi cangkang-cangkang golok ini. Sarung-sarung golok ini yang kau lihat. Kau sudah bahagia hanya melihat yang satu itu. Di sebalik yang ramai ini. Di sebalik yang kelihatan ini. Pada segala bentuk, pada segala warna. Engkau adalah menyaksikan Allah. Pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Kau mendengarkan kalam Allah pada apa yang terdengar oleh telinga dari semua. Ya. Demikian sahabat ya, dalam kehidupan ini. Karena kalau tidak dibuka hari ini, memang ada semua. Kita orang-orang kita dahulu tidak membukanya. Kenapa? Termasuk ayah saya, kakek saya. Bahkan untuk mengajarkan saudara-saudara saya, kakak saya, dia harus merapatkan dengkulnya. Hadapan jidat dengan jidat seperti itu. Karena dulu itu sangat pamali bahasanya. Tapi hari ini tidak boleh lagi. Karena manusia, pada saat manusia-manusia yang tercerahkan terus menyembunyikan, akhirnya tertinggallah manusia-manusia yang tidak tercerahkan. Inilah hari ini terjadi, sahabat. Perang sudah dimulai. Baik Ukraina dan Rusia maupun adalah Amerika dengan sekarang sudah
menjurus kepada seolah-olah perang agama antara Zionis, antara Iran dan Israel. Ini semakin nyatalah di mata batin Abah bahwa kehidupan ini adalah akan ada great erasure, akan ada pembersihan, sahabat. Sebagaimana kaum-kaum yang pernah ada sebelumnya. Maka itulah biasanya munculnya di great erasure, pembersihan, akan muncul pencerah dulu sebelumnya. Ibrahim pencerah. Semuanya adalah pencerah. Sis pencerah. Habis itu tiup dengan angin. Nuh pencerah. Hancurkan dengan air. Hud dan Lut pencerah. Hancurkan dengan longsor, dengan gunung berapi. Terus begitu, sahabat. Kalau kalian paham, ya. Musa muncullah laut terbelah bahasanya. Maka di penghujung pencerahan itu, inilah. Maka hari ini kata Abah, maka Tuhan sudah menyiapkan Google, Facebook, TikTok untuk kita banyak belajar. Dan hari ini sesungguhnya adalah lebih mudah memahaminya. Jadi tidak ada lagi alasan ongkos, tidak ada lagi alasan jarak, tidak ada lagi alasan tidak kenal kepada Allah. Adalah karena, oh ya Allah saya ini jauh dari gurunya. Ya Allah sekarang ini saya tidak punya uang untuk menujunya. Sekarang tidak ada alasan. Tuhan sedang mencari hamba-hambanya. Ya, makanya hari ini guru mencari murid-muridnya. Karena tidak ada murid yang mencari guru. Tapi sebetulnya guru lah, mursyidlah yang memilih murid-muridnya. Maka hanya orang-orang terpilih yang hatinya akan terbuka. Tapi orang-orang yang tidak terpilih, maka itulah tentang ini sahabat ya. Maka mari sahabat berjalan semua, karena setelah Gen Z ini akan masuk Gen Alpha. Informasi-informasi yang dulu bohong sekarang akan dibuka semuanya. Inilah masa keterbukaan semuanya. Tidak ada lagi kebohongan nanti itu semuanya. Karena apa yang kau dapat dari berupa catatan, apakah itu kitab ataupun apapun, sekarang sudah dalam kitab nasab ratusan kitab palsu, dalam kitab ibadah ratusan kitab palsu, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan hadis yang palsu. Dan ini pun sudah terbukti 200 tahun Imam Bukhari pada saat beliau adalah merevisi hadis yang diberikan Imam Hambali yang konon katanya adalah hafal 1 juta hadis. Tapi kemudian setelah diseleksi hanyalah tinggal 4-5 ribu saja. Bayangkan 200 tahun saja dari 1 juta hadis jadi 600 ribu hadis, dari 600 ribu hadis. Itulah maka Imam Bukhari itu adalah hanya menyampaikan sesuatu yang beliau membuktikannya dan beliau mengamalkannya. Maka kita harus cerdas di situ sahabat ya. Maka itulah butuh akal ruhi dan akal kuli. Karena kehidupan ini akan semakin nanti ke depan semakin indah. Mobilnya semakin indah, perempuannya semakin indah, segalanya tipuan akan semakin indah. Itulah Syekh Athaillah juga mengatakan, kalau manusia merasa indah dari hal yang mati ini, padahal segala yang mati ini adalah al-kaunu kulluhum zulmatun, semuanya hanya kematian. Kenapa mati? Maka tadi ada tidak ada tidak ada. Diadakan, ditiadakan. Karena sesungguhnya kehidupan ini bukan pada tujuan wayang, ada pada tujuan dalam. Inna dina indallah, agama itu di sisi dalam. Ingat itu. Tapi sekarang manusia menganggapnya di sisi wayang. Bahkan wayang-wayang yang bodoh cerita tentang siksa kuburnya. Padahal tidak seperti yang dia pikirkan. Dia bercerita tentang neraka, tidak seperti yang dia pikirkan. Dia bicara tentang Muhammad, tidak seperti yang dia pikirkan. Nah inilah persoalan. Maka Allah ingatkan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu kebanyakannya hanya don. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sementara don itu tidak menunjukkan kebenaran sedikit pun. Maka oleh karena itulah di akhir ini oleh Allah di-upgrade pengetahuan ini. Segalanya di-upgrade. Coba apa yang tidak di-upgrade. Dari mulai alat komunikasi. Bahkan tubuh kita manusia di-upgrade. Manusia makin cantik, makin ganteng. Manusia makin pintar secara syariat. Tapi bodoh secara hakikat. Di-upgrade kecantikannya. Karena akan ujian terus. Karena itulah. Perubahan itulah. Yang kenyataan yang harus kita, realita harus kita terima. Maka kita harus mengerti kepada kehidupan yang terus berubah ini. Tapi tetaplah diam. Sunyilah. Seramai apapun bumi ini. Sunyilah. Maka lu mampah ulah ngalengkah. Silakan kamu pergi jadi apapun. Karena kita di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada dalam. Itulah ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa itu adalah jin dan manusia itu illa liya'budun, ay liya'rifun, untuk mengenali dia. Karena dia dari awal pun adalah ingin dia melihat dirinya di luar diri. Kita ini cermin untuk dia melihat dirinya. Bagaimana aku wujud tuh. Jadi cermin bahwa kita wujud. Maka kita harus bagaimana tubuh kita ini adalah menyaksikan as-saburnya Allah. Nyatalah pada diri si Adam itu sabar. Nyatalah berarti dia itu wujud pada subur, pada sabar itu. Nyatalah dulu kita ini dengan dengan nanti pemaaf, penyayang, pengampun, bahkan kaya. Oh, ternyata aku nyata diriku itu kaya, kata Allah. Gitu. Tapi Allah menegur Salabah dan Korun pada saat dia mengatakan wa ma utitu ala ilmin indi. Ini adalah hasil karyaku. Nah, inilah. Maka hari ini kalau tidak diberikan pengertian, manusia akan merasa kaya. Manusia. Nah, inilah hari ini. Pada saat dia kaya, jadilah Barsiso. Pada Salabah dan Korun. Pada saat dikasih ilmu, jadilah Barsiso. Pada saat dikasih jabatan, jadilah Fir'aun. Karena dia tidak mengenal siapa sejatinya aku. Kuring yang terkurung, akhirnya menjadi karung. Hanya tidak sadar menjadi korong yang kering. Hidupnya serba kurang. Kurang kebahagiaannya. Kurang ekonominya. Kurang jalan-jalannya. Kurang pahamnya. Kurang semuanya. Karena hanya karung. Dari semuanya. Inilah sahabat, mari kita harus pahami tentang konsep ketuhanan ini dari awal. Itulah kenapa seluruh makhluk ini disebut tanajulan. Tajalliyat, ta'ayyunat. Jadi makhluk Allah dengan kita ini tidak seperti tukang meja menciptakan meja. Dia berpisah dengan ciptaannya. Allah dan ciptaannya. Dia tajalli. Tajalli itu berarti penjelmaan. Tajalli. Tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Semuanya. Maka sekarang oleh ilmu pengetahuan. Kan tadi. Tidak bisa kita ini hanya sangkaan saja. Kata Allah. Inna dhonna la yugni minal haqqi syai'ah. Dulu orang di sana hanya tahu air. Oh, sekarang udah tahu H2O. Bahkan tahu dari H2O 2 hidrogen 2 oksigen. Oh, ternyata dari ada unsur ini menjadi molekul dari senyawa. Dari malak menjadi malaikat tuh kan. Kalau kamu malaikat itu bersayap aja terus semua. Nah, inilah. Padahal tiap hari kau menyaksikan malak dan malaikat semua. Bahkan yang memberikan pertolongan itu malaikat. Yang tadinya H2O itu 2 hidrogen itu bisa jadi bom membahayakan kamu pada saat diikat dengan 1 oksigen. Jadilah dia adalah rahmat. Maka orang hanya cukup lihat air. Maka tadi manusia ini tadi hanya kaca melotot tapi temaca. Kenapa tidak bisa membaca? Karena yang ada adalah si kurung bukan si kuring. Penglihatan si kurung tidak akan mampu melihat kuring. Karena yang melihat kuring hanya si kuring. Ingat itu, pahami sahabat. Maka orang tidak cukup dulu buat air, water, cai, moya. Itu kan cari semua. Tapi sekarang orang sudah bicara, oh itu H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Oh itu senyawa. Oh itu malaikat. Gabungan daripada malak, unsur-unsur yang ada. Tuh. Karena kamu konsep ketuhanan yang nggak ngerti. Ada semuanya. Itulah malak. Semua. Maka sekarang jadi rahmat. Kan tadi semuanya rahmat kepada kita. Dari semua. Semua yang tadinya racun, yang berbahaya. Pada saat dia bersatu menjadi senyawa. Bahkan tidak sampai di situ H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen. Maka dipelajari lagi, dibelah lagi. Oh ternyata semua itu hanyalah unsur terkecilnya adalah daripada sel. Oh ternyata sel itu adalah jutaan atom. Oh ternyata atom dibelah lagi. Terus. Tuh ilmu pengetahuan mendohirkan. Inilah kenapa kata Allah. Inna dhonna la yugni minal haqqi syai'ah. Sangkaanmu itu tidak bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun. Itulah Nabi bersabda, al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Jadi Allah itu bukan khurafat. Bukan Allah itu bukan tukang dongeng. Maka tidak mungkin Tuhan yang begitu nyata bagi orang yang sudah tercerahkan. Ada sebut malaikat nanya dalam kubur. Isang aman. Inilah karena tidak paham semua. Tuhannya masih dianggap sosok. Yang duduk di atas kursi di aras. Koncang kaki punya mahkota. Punya asisten dengan nama malaikat. Tuh coba cara tauhid pun sudah ngaco semuanya. Ya. Inilah. Karena maaf sahabat, Abah sering datangan ulama-ulama besar. Abah uji. Ternyata tauhidnya masih bahaya tauhidnya.
Pada saat Abah tanya kepada dia tentang penciptaan Adam saja yang awal, bingung dia. Pada saat Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud pada Adam, dipahaminya seolah-olah 4 sosok. Padahal Allah sudah ngomong di atasnya penciptaan kita. Maka di situ seolah-olah ada syir. Ada syir pada zat. Ada zat, ada syir. Ada sifat pada jiwa. Itulah hakikat malaikat. Kemudian nanti ada lagi tubuh yang tidak mau sujud. Itulah hakikat iblis yang tidak mau sujud. Nafsu pada tubuh. Jadi bukan 4 tokoh. Hadis semua. Jadi bayangkan oleh secara tauhid. Kalau seandainya Allah itu punya asisten Jibril waktu di mana? Nggak mungkin Imam Asy'ari dan Imam Maturidi menjadikan sifat Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Tadi semua. Qiyamuhu binafsihi. Tadi semua. Bahkan mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Tuh. Tapi sekarang kan Allah punya nama, punya af'al, punya sifat. Nah, kamu juga punya nama, punya af'al, punya sifat, tuh. Bahkan punya zat. Terus di mana Allah itu mukhalafatul lil hadisi dengan kamu, berseberangan dengan sifatmu. Kalau sama-sama punya nama, kalau sama-sama punya perbuatan. Nah, inilah karena kegagalan dalam konsep tauhid dari awal. Tadi semuanya. Pada saat tauhid itu sudah baik semuanya, sahabat, maka nampaklah segalanya. Bahwa kehidupan ini adalah akan selalu ada selama dia ada. Itulah pahami. Maka ada bahasa wal akhiratu khairu wa abqa. Maaf sahabat ya. Inilah yang kita harus pahami. Nah, coba rasakan, tapakuri. Terutama buat ibu-ibu di dapur. Coba lihat. Apa itu mecin? Apa itu garam? Apa itu gula? Coba pahami secara rumus molekulnya. Maka kamu akan menyaksikan sebetulnya. Nyatalah Allah pada segala apa ciptaannya. Maka disinilah karena kita tidak mampu membacanya. Padahal dari awal kita suruh membaca. Sahabat. Maka hari ini maka Abah sengaja buka karena kan tadi akan ada great erasure. Akan ada penggantian caching. Sebagaimana sudah pernah terjadi dari jutaan tahun yang lalu. Hari ini sahabat baru terbuka ada panah di Perancis umurnya 53 juta tahun. Apakah panah itu buatan malaikat? Inilah kalau berpikir agamanya Tuhannya dianggap David Copperfield. Sekarang ini orang Islam ini nggak sadar karena kurang ilmiah. Tuhan, betul Tuhan itu maha kuasa. Tapi kekuasaan Tuhan juga tadi. Ada metodologinya. Maka Tuhan itu dekat tapi jauh. Tuh. Dianya dekat. Tapi manusia itu menjadi jauh. Nah jauhnya kita dengan tadi. Antara meja dan penciptaan Abah. Kalau makhluk menciptakan apapun terpisah daripada yang diciptakan. Tapi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu. Tidak pernah terpisah. Itulah ja'ilun. Ada ja'ala. Ada khalaqa. Ada bada'a. Ada bada'a. Maka istilah Tuhan itu dalam Al-Quran pahami huruf per hurufnya. Kenapa kita disebut ins? Posisi orang mana? Nah, orang. Bedakan orang dan manusia. Maka kisahkan oleh Tuhan adalah orang-orang primitif dan manusia modern. Adamlah manusia pertama modern. Itulah generasi yang di-upgrade oleh Tuhan. Itu tentang syariatnya. Nah, Adam itu baru 9.800 tahun. Manusia unggulan itu, manusia yang punya kesadaran itu dimulai oleh Tuhan pada 9.800 tahun yang lalu. Sebelumnya adalah manusia tapi kemudian sekarang sudah kehilangan lagi. Sekarang manusia sudah kembali jadi orang. Gitu. Makanya yang ingin orang kaya, nggak ada manusia kaya, orang kaya. Maka kalau kita nanya ada ketemu orang, mas, orang mana? Nggak ada manusia mana? Orang. Orang itu ins. Dalam bahasa Quran, in. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah itulah orang. Maka sekarang ingin jadi orang, datang ke orang pinter. Nggak ada ke manusia pinter. Manusia jadi ingin orang kaya. Jarang. Oh dia mah manusia kaya. Nggak ada orang kaya. Maka inilah yang harus kamu
lepaskan pengakuan sebagai orang kalau ingin jadi manusia. Tuh, pahami ya. Bedakan orang dan manusia. Itulah pada saat kenapa Allah ingin kembali, kan tidak akan pernah berhenti selama al-musawwir itu ada, selama pemberi bentuk itu ada. Gagal dia sebagai al-musawwir kalau nggak ada yang dibentuk. Itulah kata apa? Kehidupan yang abadi. Silahkan kalian memahaminya. Kalau kalian memahaminya hancur, kalau Abah memahaminya bangkit kiamat itu. Kalau ilmu pengetahuan membuktikan kiamat itu bangkit. Sebetulnya kalau manusia sadar juga qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Artinya kamu secara dohir mati lail, tapi kamu berdiri di waktu malam. Nah, itu sunyi dalam keramaian. Itu sama artinya. Qiyamul lail, qiyam tapi lail. Maka orang yang sudah sampai kepada lailatul, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tadi. Maka Allah menyebutkan kata Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadar itu adalah yang jumlah hurufnya 9 tapi disebut 3 kali oleh Allah. Sampai Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di situ Allah menyebutkan adalah akan turun Al-Qur'an itu adalah anjala bukan nazala. Inilah kenapa ada makna tanfid, ada makna tadrij, ada makna turun bertahap, ada makna sekaligus. Selama kamu sudah tadi adalah 3 kali sampai hatta adalah hiya hatta matla'il fajar. Nah itu. Maka disitulah di pajarmu ada pajar sodik, ada pajar kadib. Banyakkan orang tertipu dengan pajar kadib, pajar bohong, cahaya bohong. Sebenarnya adalah kegelapan. Tapi Allah menyuruhnya kamu harus kembali pada pajar sodik. Inilah karena akal memahami Qur'annya hanya sebatas pada ro'a tadi, tapi sudah merasa selesai. Baru tafsir mulkiyah, kata mulkiyah itu kata orang semuanya. Maka jangan berhenti di situ. Tafsir itu kesir, harus sir yang membacanya. Nah, kesir, bukan di fiilnya, bukan di asmanya, bukan di sifatnya, tapi di zatnya, di sirnya itulah tafsir. Sesungguhnya. Maka kamu akan bisa membaca alam pada kehidupanmu sendiri hari ini. Maka ada pencerah di kehidupanmu sendiri. Ada rasul sebetulnya di kehidupanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Semuanya. Inilah yang harus dipahami tentang konsep ini, sahabat. Ya. Kalau tidak, nanti dalam kurun 30 tahun akan datang ini, maka ada the great erasure. Akan terjadi sebagaimana kaum Mesopotamia, Babilonia, kaumnya umat Nabi Nuh, kaumnya umat Nabi Hud, Lut, kaumnya umat Nabi Musa, akan ada pembersihan. Dan Allah 9 ayat dalam Al-Quran, aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Itu aku ganti. Dan gerbangnya, Abah bilang tadi, perangnya Ukraina dan Rusia. Disusul perang Amerika. Nanti masuklah perang teluk semuanya. Muncullah nanti adalah penyakit-penyakit yang di luar kemampuan manusia. Yang kata hadis, nanti manusia itu seperti burung. Sedang duduk guprak, sedang duduk jatuh mati, sedang duduk mati, sedang ini mati. Semua ditiupkan oleh angin. Semuanya. Nah inilah saatnya kenapa hakikat harus dibuka. Minimal adalah bagi orang yang mendapatkan asobah bagian. Harus bangun, harus qiyam. Dari qiyamul lail. Tapi salatnya qiyam kalau kamu lail. Kenapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lail. Inilah manusia. Lail dianggap gelap. Siang dianggap terang. Siang pun bisa ada semua. Lail kalau kamu sudah sunyi dalam keramaian. Tadi semua. Maka disinilah Allah itu kamu jangan geret-geret pada ruang dan waktu. Karena dia adalah tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi nurnya yang meliputi ruang dan waktu. Pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Untuk dia melihat wujud dirinya. Wujud apa? Wujud sifatnya. Bukan sifat itu yang kau akui. Tapi dia ingin nyata. Oh ternyata aku ini pemaaf. Pada saat engkau sudah jadi manusia pemaaf. Jadi Allah itu wujud pada saat engkau memaafkan. Allah itu tidak ada pada saat engkau membenci. Ingat itu.
Pada saat engkau membenci, Allah itu tidak wujud. Pada saat engkau mendengki, Allah itu tidak wujud. Pada saat engkau pelit, Allah itu tidak wujud. Tapi pada saat engkau memberi, hadirlah Allah itu. Pada saat engkau memaafkan, wujudlah Allah itu. Pada saat engkau sabar, Allah wujudlah Allah itu. Maka innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena wujudlah as-sabur, sabar. Allah itu pada sabarmu itu. Maka disitulah dibagi Allah, Muhammad, Adam. Dan tanpa Adam, gitu, tanpa kopiko, tanpa relaksa, gitu. Dari mana nyatanya gula dan manis itu? Nah inilah maka Abah sering katakan, sesungguhnya Adam dan Bani Adam ini adalah hanya ikut menikmati, hanya ikut menyaksikan pesta Allah batin yang disebut, dan Allah dohir yang disebut Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah harus dipahami. Ya. Maka itulah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Penghujung perjalananmu, lahirkan Muhammad min sidik amanah tabligh patona. Islammu tidak sah sebelum kau menjadi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali engkau sudah berserah diri. Dan tanpa berserah diri Muhammad tidak lahir. Ingat itu. Tidak ada pengakuan pelepasan pengakuan pada Adam, Muhammad tidak lahir. Tanpa ada si kopiko diam, tekuk lidah kopiko, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, lahayun, hidupku karena hidupnya si gula. Tapi si gula pun ngomong, hidupku karena hidupnya si manis. Tuh. Adam berkata, lahayun, aku tidak hidup. Maka sebenarnya yang menghidupi adalah Muhammad. Tuh. Kita hidup pada hidupnya Muhammad. Kita ada karena adanya Muhammad. Kita melihat karena basirnya Muhammad. Kita mendengar karena sami'nya Muhammad. Tapi ingat, Muhammad ada karena adanya Allah. Muhammad melihat karena melihatnya Allah. Muhammad mendengar karena mendengarnya Allah. Tuh. Tapi tanpa kita, maka inilah. Maka bagi orang yang sudah mengerti, tidak mungkin dunia ini akan tidak ada. Hanya diadakan, ditiadakan. Hanya riset. Hanya sama seperti dunia ini, seperti HP kamu. Pada saat sudah lemot, maka seluruh memorinya harus dihapuskan dulu. Itulah riset. Maka Tuhan berkata, yauma tubaddalul ardi ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi akan diganti bumi baru. Langit, demikian. Ghair, kalau Allah sudah mengatakan ghair, bukan kata akhir. Berarti di tempat yang sama. Dunia adalah akhirat. Tergantung kemandangnya. Dohir adalah batin. Tergantung kamu memandangnya. Akhir adalah awal. Tergantung kamu memandangnya. Sampailah Tuhan itu betul-betul menggunakan kita sebagai cermin. Itulah ulama mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah cermin Allah al-haq. Wujudnya nyatalah. Ya. Tergantung di mana letak kesadaran. Pada kesadaran Adamkah, maka gelaplah semuanya. Muncullah masalah. Karena berarti ada pada kesadaran kematian. Karena segala yang nampak ini adalah goib. Kalau pada saat kamu bersandar pada yang goib, maka masalahlah dirimu. Kau tertipu dengan yang goib. Ini semua kelihatan doib, tapi goib. Oh itu dulu kata-kata pada saat Nabi berkata. Dulu kata-kata pada saat ulama berkata. Hari ini tidak lagi. Ternyata oleh fisikawan, oleh Newton, oleh Summa EMC kuadrat. Sekarang dibuktikan. Ternyata sebenarnya materi ini adalah kosong. 99,99% semua materi ini adalah hanya energi yang memadat. Siapa? Maka siapa materi ini? Ya Adam. Siapa energi itu? Ya Muhammad. Siapa cahaya itu? Ya Allah. Cahaya yang memadat menjadi kalau foton yang memadat menjadi boson, boson yang nampak pada fermion, Allah nyata pada Muhammad, Muhammad nyata pada Adam. Itulah kenapa manusia yang sudah disebut manusia atau dulu disebut nabi atau rasul. Sekarang pun sebetulnya boleh sebut nabi dan rasul. Karena apa yang bukan utusan. Cuma karena manusia sudah terkontaminasi pada saat orang ngaku nabi dan rasul dan ngamuk-ngamuk lagi. Ya. Sama saja. Apapun, jangankan manusia itu, pasir pun rasul, utusan. Karena kalau nggak dicerahkan hari ini, manusia itu akan salah sangka pada siksa kubur, akan salah sangka pada neraka, akan salah sangka Allah yang akhirnya dituduh semuanya.
Padahal Tuhan itu apa? Itu Tuhan itu apa? Maka sahabat sering katakan hari ini tidak boleh lagi kita betul-betul harus mengerti Tuhan itu apa. Jangan sampai Tuhan itu jadi hantu. Maka sekarang manusia, Ali aja sudah berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Umar bin Khattab, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Abu Bakar As-Siddiq, ana ra'aitu rabbi bi rabbi. Bahkan aku melihat Tuhanku dengan penglihatan Tuhanku. Bagaimana mungkin dia yang dohir tidak terlihat? Karena manusia tertipu dengan alam syahadah yang sebenarnya goib. Materi yang dari energi yang dari cahaya. Muncullah teori EMC kuadrat. Energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka inilah Abah ingatkan, karena ada the great erasure, manusia akan dirubah bentuk. Maka dalam waqiah, perjalanan manusia tergantung ashabu simalkah, ashabul yaminkah, ataukah golongan yang terus kembali. Syabikun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah inilah, maka walaupun qalil, mudah-mudahan, karena Allah juga mengatakan qalila tadi, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tadi semua ya, hanya sedikit dari mereka. Dan Allah, disitulah Allah itu mengatakan la ikraha fiddin. Silakan wahai hambaku, semua pilihanmu. Kalau neraka ada kau pilih, itu pilihanmu. Kalau kegelapan yang menjadikan pemimpin bagimu, itu pilihanmu. Cuma hambaku, pada kegelapan itu nanti kamu akan capek, gitu loh. Makanya ada bahasa kasabat wa alaiha maktasabat, kata Abah. Kebaikan langsung cahaya melahirkan asobat. Maka orang yang sudah berada pada frekuensi Allah akan penyayang, pemaaf, pengampun. Maka semuanya nyatalah Allah itu wujud. Pada apa? Perbuatan, fiilnya. Menyayangi, memaafkan, mengampuni, berbagi, menolong. Wujudlah Allah itu. Tapi bagaimana Allah kau sembah-sembah tapi kau pembenci, pendengki, pendendam, syirik. Ya, nggak ada lah Tuhan itu. Itulah kisah Musa dan Baroh. Allah lebih menghargai Baroh. Itu bukan main-main kisah itu. Tuhan menggunakan kisah Musa dan Baroh. Ternyata pada saat Musa hanya ibadah saja 20 tahun. Dikir saja. Allah tegur, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, dengan dikirmu. Karena betul apa yang Allah sampaikan. Kalau manusia itu bisa selamat dengan sholat, dengan dikir, dengan puasa. Apa iblis? Iblis itu jauh lebih hebat ibadahnya daripada makhluk. Iblis itu lebih hebat dikirnya daripada makhluk. Iblis itu lebih tinggi ilmunya daripada makhluk. Maka jangan bersandar pada ke situ. Karena sesungguhnya tujuan kita alam dunia ini adalah, maka kenapa ada 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Kawinkan 14 sifat tadi, ma'ani dan maknawi. Kemudian bedakan sifat 14 tadi dengan sifat salbiyah. Sifat yang wajib hanya kepada Tuhan, salbiyah. Supaya membedakan mana makhluk, mana khalik. Mana abid, mana ma'bud. Mana zikir, mana madkur. Mana rozik, mana marzuk. Semua. Mana bako, mana abko. Itulah ada sifat salbiyah. Allah itu kidam. Nah, bagaimana kidamnya Allah? Tadi semua. Maka tidak boleh menggunakan dalam kitab Tijan Ad-Daruri tentang kidamnya makhluk dan kidamnya Allah berbeda. Bukan kidam secara dia lebih dahulu ada. Bukan kidam dia lebih awal lahir. Bukan begitu. Allah dengan kita. Ingat itu. Ya. Setelah betul-betul mengerti sifat salbiyah, wujudlah Allah itu. Nyatalah. Pada apa? Perbuatanmu, kasih sayang, pemaafmu, pengampunmu, berbagimu. Allah itu ada pada saat engkau berbuat baik. Tuh. Maka in khairan fa khairun, dalam kebaikan ada yang lebih baik. Tapi Allah itu tidak ada pada saat engkau berbuat buruk. Itulah Allah kisahkan terang dan gelap. Itulah kenapa ada tugas tahalli. Karena tanpa tahalli tak ada tahalli, tak ada tahalli, tak ada tajalli. Nah, kita ini tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunan. Maka wujudlah dia itu pada saat kita menyayangi. Hadirlah Allah pada saat kita memaafkan. Hadirlah Allah pada saat kita saling menjaga, saling melindungi. Maka itu ada al-muhaimin, ada as-salah tadi. Maka disitulah ada tingkatan-tingkatan untuk mengamalkan. Kesadaran yang dibangun. Bukan kesadaran itu bukan teori kesadaran. Ingat itu. Karena sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan mi'raj kesadaran. Itu bukan kesadaran. Informasi, resep masak tentang kesadaran.
Karena kesadaran itu bukan tentang teori kesadaran. Ingat itu. Makrifat itu bukan teori tentang ilmu makrifat. Kalau tanpa dilakukan. Tuh. Buat apa sejuta resep kau dengarkan. Kalau tidak ada masak. Tidak akan pernah kau mahir melakukan sesuatu. Maka dalam wiridmu. Wirid itu sesuatu yang terus kontinuitas. Itu wirid apapun. Masak pun wirid. Maka akan ada warid. Orang petinju. Maka dilakukan wirid, latihan tinju, latihan tinju. Jadilah warid, petinju hebat. Orang melakukan wirid, latihan bola pagi, sore, pagi, sore. Maka muncullah orang-orang yang punya warid seperti Maradona, seperti Messi, seperti Ronaldo. Warid yang dihasilkan dari wirid. Dan wirid bukan hanya terbatas menyebutkan kata-kata. Melakukan sesuatu yang terus secara mudawamah. Maka al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jika racak dengan batu, laun-laun jadi legok tuh. Jadi jangan alasan bodoh. Bagaimana air yang menetes bisa membolongi perahu, bisa membolongi batu. Maka itulah ada stalaktit, ada stalagmit. Lihat, batu yang begitu keras sampai ketarik dengan hanya gereyan air yang pelan, tapi akhirnya menjadikan, bayangkan tuh. Jadi inilah sahabat. Maka mari, kenapa Allah menyuruh kita hijrah? Alladzina amanu wa hajar. Tapi hijrahnya adalah jangan dari makhluk menuju makhluk. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakuna kahimari roha. Hijrahlah dari makhluk menuju khalik. Hijrah dari semua. Maka pada saat engkau sudah hijrah kepada Allah, Allah lah yang akan menjadi pembimbing. Pembimbing kita, yang menuntun kita. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa melihat Allah hanya penglihatan Allah. Dari semua, ya. Itu sahabat ya, tentang pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi adalah Abah sedang tidak mengajari siapapun, tapi Abah hanya disuruh menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh mereka-mereka pada rijalullah semua. Karena sehebat-hebatnya mereka yang di alam gaib itu tidak ada tanpa yang dohir. Sehebat-hebatnya manis itu di semua nggak ada tanpa si gula. Nah, itu sahabat. Jadi makanya dulu pernah Abah Anom pernah sampaikan, saya mendengar itu di sebesar-besarnya Syekh Abdullah Mubarak ada tanpa Abah tidak ada. Artinya yang batin itu sebesar-besarnya tidak ada tanpa yang dohir. Ingat itu sahabat. Itulah kenapa makhluk itu selalu adalah yang dohir. Maka selalu yang dohir itu di-upgrade cangkangnya. Terus di-upgrade. Termasuk keilmuan. Di-upgrade. Supaya lebih ilmiah, lebih ilmiah. Maka hari ini kamu saksikan garam di dapurmu sebetulnya itu adalah natrium klorida. Klorida itu sebetulnya adalah tadi seperti HCl, asam klorida. Tadi semua. Maka dengan asam klorida kau bisa bersihkan. Coba lihat tuh. Lantai yang sudah hitam dengan HCl bersih dia terangkat semuanya. Tapi supaya tidak menghancurkan, maka itulah kenapa klorida ini juga maka termasuk Na2Cl, natrium klorida. Tadi semua. Maka ada natrium sulfat misalnya apa namanya ada SO4 ada apa namanya ini yang harus dipahami tentang malaikat yang sudah diwujudkan oleh Tuhan di dapurmu. Nah, jadi semua yang tadinya bahaya sekarang jadi rahmat adalah untuk dirimu. Ya sahabat. Ya silakan ya saudaraku sahabat. Bagi Abah hanya untuk tugasnya menyampaikan saja karena mengantar saja. Pergantian gerbang baru tahun 25 sampai 2027. Habis setelah itu maka kalian akan menyaksikan kehidupan yang berbeda. Abah kasih tahu ya. Kalau tidak move on maka kita akan tertinggal di lambasan. Sehingga manusia akan semakin parah tertipu dengan segala apa yang ada di dunia ini. Padahal segala yang nampak ini kata Abah juga goib. Dan sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ternyata materi ini hanya energi. Ternyata energi itu hanya cahaya. Dibuatlah oleh Einstein EMC kuadrat. Sebenarnya energi tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Sebetulnya Einstein sudah menjelaskan tentang Allahu nurus samawati wal ardh. Surat An-Nur 35. Einstein digunakan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Einstein digunakan oleh Tuhan termasuk Newton, termasuk Boson untuk menunjukkan bahwa alam ini adalah khaliduna fiha. Khaliduna fiha adalah abadi. Abadan abada.
Tergantung tadi kamu. Apakah kekal khaliduna fiha dalam kegelapan atau khaliduna fiha dalam cahaya. Itu hanya tentang manusia akan di. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran lebih dari 60 benda yang Allah sebutkan termasuk kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu batu dan besi karena kamu tidak mau berubah. Kamu keras aswadu qaswah. Kamu keras kata Allah. Gunung aja sujud pada Quran tapi kamu tidak. Inilah persoalan. Inilah hari ini sahabat. Marilah bangkit. Ayo bangkit karena kamu layak bahagia. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas tinggal kamu. Ayo kita tajalikan sifat Allah. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya pelindung. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan. Bagaimana mentajalikan Allah? Tajalikan sifatnya. Bukan mengaku sifatnya. Aku wujud. Aku melihat. Inilah yang terjadi. Maka Syatoilah ingatkan, mana aka antadaiya, ma laisa laka illa apa mimma lil mahlukin. Apa boleh kamu mengklaim milik manusia lain sebagai milikmu? Maka kata Syatoilah, apa yubihu laka adalah antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi engkau mengaku-ngaku adalah kamu kalau ngaji alhamdulillah rabbil alamin, tapi sesungguhnya kamulah yang berkuasa itu hari ini. Apa yubihu? Apalah, bagaimana? Kau diizinkan untuk mengklaim. Nah inilah. Tujuan kita diadakan untuk tajalian. Bukan kita mengklaim kita yang berwujud. Kita yang bersifat. Hanya mentajalikan sifat dia. Sifat hidup. Sifat melihat. Sifat mendengar. Kalau nggak ada Adam, dari mana Allah itu basor? Kecuali pada mata si Adam. Bagaimana Allah itu sama? Kecuali pada telinga si Adam. Bagaimana Allah itu punya gerak, kudrat dan iradat. Menggerakkan, mendiamkan. Kecuali pada tubuh si Adam. Bagaimana Allah itu ada hakikat ilmu. Ada akal si Adam. Maka disinilah. Selalu pada diri manusia. Ada 4 lapis alam. Mulki, malakut, jabarut, rahut. Ruh jismani, ruh rohani, ruh sultani, ruh kudsi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Fiilnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Maka pada Adam ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pada Adam ada Ibrahim, ada Nuh, ada Musa, ada Isa. Pada Adam ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Pada Adam ada Baitul Muharram, Baitul Maqdis. Baitul adalah Baitul Makmur. Pada Adam semua. Tapi pada Adam juga ada iblis, ada setan, ada jin, ada tumbuhan, ada hewan. Itulah kenapa disebutkan adalah ruh manusia itu sedikitnya ada 9, termasuk ruh nabati. Karena manusia yang tidak mengenal dirinya bisa masuk pada wujud tumbuhan. Di dalam tubuh manusia ada ruh hewani. Karena manusia bisa bertumbuhkan binatang. Dan kata Allah, iradatan, jadilah kamu monyet dan babi. Karena kamu tidak pernah menggunakan sifatku. Malah kau mengakui sifatku menjadi sifatmu. Jadilah kau monyet dan babi. Jadilah engkau adalah kata Allah, au yakburu fi sudurikum, bahkan binatang yang tidak pernah kamu bayangkan. Jadilah kamu adalah kata Tuhan ulat, rumput. Dalam Quran itu disebutkan banyak sebetulnya. Tapi itu majaz mursal, artinya sebenarnya kalau kamu ingin lihat, jadi apa manusia pulang? Lihatlah yang kau lihat alam ini semua. Tadi semua. Sebanyak itulah ruh yang terjebak. Karena dia tadi manusia akan kembali pada ilahnya. Apa yang dilihatnya itu hanya batu, maka dia akan kembali ke situ. Manusia hanya lihatnya jin, kembalilah ke alam jin. Semuanya. Inilah yang harus dipahami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya kita dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Maka syaratnya adalah, mari kita belajar sunyi dalam keramaian. Jangan rame dalam kesunyian. Karena sahabat-sahabat yang sudah melakukan adalah khalwat, tapi dia rame dalam kesunyian. Kenapa? Karena pikiranmu terlalu rame, akibat hatimu terlalu rame. Di sini terlalu banyak ilah yang kau tanamkan pada dadamu. Itulah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun turiyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Sajarah mubarakahnya tidak tumbuh. Karena keberkahan kamu di luar tergantung pohon di sini yang sudah tumbuh, yang sudah hidup. Bagaimana cara menghidupkan nurun ala nurin? Cahaya di atas cahaya. Kembalikan kita adalah makhluk cahaya.
kembalikan pada cahaya. Itulah al-miskat. Miskatul anwar. Miskat berupa lapisan cahaya. Itu juga sudah dibuktikan oleh Newton pada 7 prisma cahaya tingkatan yang bisa diukur oleh dengan sekarang ini bisa diukur, bisa terukur semuanya, tergantung dari sinilah. Maka marilah sahabat, kita sekarang ini adalah di akhir ini mari kita cerdaskan. Jangan, nggak cukup dengan penglihatan ro'a, masukan untuk memindahkan dari ro'a ke nadoro, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Maka pejamkan matamu melihat segala yang ini tadi. Maka tekuk lidahmu, pejamkan matamu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Maka otomatis pindahlah dari penglihatan, dari penglihatan ro'a ke nadoro. Terus lakukan, maka pindahlah dari pandangan nadoro kepada basiroh. Terus lakukan, pindahlah dari basiroh ke absor. Maka engkau akan berpindah dari akal ma'asi ke akal ma'adi, akal ruhi, sampailah pada akal kulli. Akal yang bercahaya, syu'aul basyirah. Masuklah kepada ainul basyirah. Masuklah pada hakul basyirah. Barulah kamu akan melihat segala sesuatu dengan hak. Tadi semua, ya. Inilah, maka Syati'ilah ingatkan, adharawis ngadirkan Allah wujuda kulla syai'in. Li'annahu kana syatuni Allah ad-dhahir. Itu berarti sebenarnya Tuhan itu dohir, makhluk ini goib. Tapi sekarang karena manusia tidak mau membacanya, makhluk ini dohir, Allah yang goib. Nah ini tadi semua. Yang hilang itu bukan Allah, kita, si insan. Tadi semua. Yang ngaku-ngaku. Tadi semua. Itulah kenapa harus kholwat. Untuk apa? Sunyi dalam keramaian. Karena nanti dunia ini makin ramai. Makin bingung kamu bersembunyi. Nggak usah bingung. Kalau sudah sunyi dalam keramaian, semodern apa dunia ini, kamu tidak akan bergonjang-ganjing. Tapi pada saat kamu justru sebaliknya, maka tadi, itulah banyak manusia sekarang Tuhannya terhalang dengan uang 5.000. Tuhannya hilang dengan uang goceng. Tuhannya hilang dengan sepeda ontel. Harusnya kamu itu hidup mewah, bahagia, naik Mercy. Nyatalah Allah. Allah wujud. Bukan sebaliknya. Allah Adam dengan adanya sepeda bututmu itu. Dengan kemiskinanmu itu. Kebodohanmu itu. Sholat bututmu itu. Malah Allahnya hilang. Inilah persoalan hari ini. Harusnya kamu itu. Sebagaimana perintah dia adalah bagaimana kamu bahagia tadi semua. Dan Allah berjanji akan memberikan apa yang kamu inginkan. Dan kamu tidak akan dimatikan selesai perjalananmu sampai kamu mendapatkan apa yang itu janji Allah loh. Jangan main-main Al-Quran. Maka itulah rezeki dibagi oleh Imam Ghazali. Maksum, madmun, mamluk, mau'ud. Manusia ini senangnya sekarang jadi satpam harta. Kebun saya, rumah saya, tadi semua. Itu semua. Mobil saya. Tukang jaga doang. Tiap hari cari duit, kumpulin duit, cari duit, kumpulin duit, cari duit, kumpulin duit. Terus begitu. Tapi sampai matinya itu duit. Dia hanya jadi satpam aja buat duitnya. Disodakohin. Enggak. Ya. Nah ini sebagai penutup dari Abah sahabat. Kemarin ada Ikhwan yang membuat video dan foto dari rumahnya. Daerahnya ada di daerah Indramayu. Dan buat siapa yang mengawal Abah dari Indramayu, jadi maaf ya. Jadi nanti ada tim verifikasi dari tim MDNH adalah bedah rumah nanti tolong nanti di Sherlock ke Abah lokasi kamu tadi semua. Karena sebenarnya bedah rumah, bedah pondok yang Abah lakukan ini baru wilayah adalah Bogor, Sukabumi, Cianjur tadi sebetulnya. Maka Indramayu kalau seandainya bisa dilakukan ini berarti sudah. Karena tadilah semuanya juga punya keterbatasan. Maka selalu Abah, ayo wujudkan Allah dengan saling menolong, saling membantu. Ya. Yang belum beruntung kita bantu. Yang masih belum paham kita kasih paham. Sodakoh itu banyak. Bisa dengan harta, tenaga, dengan ilmu, apapun sodakoh. Maka termasuk Abah setiap hari adalah sedang belajar sodakoh. Berupa ilmu. Tapi jangan hanya ilmu saja. Karena tadi Allah itu tidak wujud. Sifat Allah pemaaf. Ayo pemaaf. Ayo penyayang. Allah itu wujud pada saat engkau melakukan sifat-sifat Allah dengan tubuhmu itu. Tetapi sifat Allah itu hanya bisa didohirkan. Takhallaqu bi ahlakillah kalau kamu sudah menjadikan dirimu Muhammad. Ya. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Semuanya. Ya. Itu saja barangkali ya sedikit kata. Walaupun banyak katanya. Mudah-mudahan ada bagian yang bisa diterima. Sahabat. Ya. Ada bagian yang. Kang Somad cari. Ada bagian yang bisa diterima buat kita semua.
Abah tidak lebih baik dari siapapun, tidak lebih pintar dari siapapun. Kata Abah, Abah bukan ulama, Abah bukan kiai, Abah bukan ustadz, Abah bukan guru, apalagi mursyid. Abah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hanyalah songok daging dan tulang yang membungkus jiwa ini. Si jiwa inilah yang bicara sesungguhnya. Ya. Maka tidak perlu mengharapkan penghormatan, tidak peduli dengan penghinaan kalian, tidak peduli dengan apapun, karena yang dohir ini sudah pada saat kalau masih yang dohir ini ada udah kabur dari dulu, dari semua ya. Dari semua. Maka yang dohir ini tidak meminta apapun dari kamu, tidak meminta bayaran, tidak meminta penghormatan, tidak menolak penghinaan, tidak, sahabat. Kalau kamu sudah begitu, kamu sudah betul-betul merdeka dalam hidup, bahagia, karena engkau fokus kepada tadi, sudah sunyi di dalam keramaian. Seramai apapun dunia ini, kamu sunyi bersamanya dari semua. Makanya akhirnya akibat manusia tidak mengerti, hanya abring-abringan bawa obor. Inilah hari ini yang Abah saksikan. Perkataan orang tua dulu, oh abring-abringan pergi meninggalkan Indonesia, bawa obor cari api. Nah inilah yang terjadi karena tadi ketidakmampuan melihat. Abring-abringan bawa nasi lemak, membawa gendong tumpeng yang besar. Tiap hari nyelam di air, cari air, dia nggak sadar sedang ada dalam air. Sahabat, sehat semua, tanpa untuk merendahkan siapapun, tanpa untuk mengajari siapapun, bahwa tapi semuanya adalah aku lakukan, bukan aku yang bicara, tapi aku sejati aku yang bicara, karena cinta semuanya. Ya, karena orang yang sudah di situ tiada lagi. Makhluk itu mau agamanya apa, sukunya apa, bagaimanapun perbuatan tukang mabok maupun tukang sholat, bagi dia sudah tidak peduli. Yang dia lihat adalah dengan cinta. Maka cinta itu tanpa syarat. Karena Allah itu mencinta Ar-Rahmani, menyayangi makhluk tanpa syarat. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.